cetak ulangnya seperti apa? Ya pertama visi kita ini harus jelas dulu gitu ya. Visi politik demokrasi kita ini harus solid. Jangan pendekatannya adalah pragmatisme dan oportunisme politik. Karena sekali lagi banyak sekali diskonektivitas antara sistem kepartaian dengan sistem pemilu dan juga sistem pemerintahan itu dikontribusikan oleh visi yang tidak jelas yang ingin dibangun melalui desain sistem partai, sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita. Tadi ya satu sisi misalnya kita ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Bukan presidennya yang ingin kita perkuat ya, karena kenapa? Dalam sistem presidensial, presidennya itu sudah kuat, dipilih langsung oleh rakyat, tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, legitimasinya luar biasa, bahkan dalam hal ini konsolidasinya juga jauh lebih solid daripada konsolidasi parlemen. Kalau parlemen kan terfragmentasi gitu ya. Nah, tetapi memang dalam membangun relasi dengan parlemen dia perlu dukungan yang cukup dari parlemen sehingga berbagai agenda-agenda baik itu legislasi, program-program yang dia janjikan atau visi misinya saat pemilu itu bisa direalisasikan dengan baik ketika dia punya dukungan yang cukup atau yang memadai di parlemen. Nah, itulah kenapa kita menggagas yang namanya pemilu serentak kan. Salah satunya yaitu untuk perkuat sistem presidensial sehingga relasi antara parlemen dan presiden kita bisa berkontribusi bagi jalannya pembangunan yang lebih baik begitu. Tapi anomalinya muncul, pemilunya serentak antara pileg pilpres, tapi ambang batas pencalonan presiden tetap diberlakukan. Nah itu anomali tuh gitu ya. Satu sisi itu sudah tidak ketemu tuh, tidak koheren antara upaya memperkuat sistem presidensial, sistem pemerintahan presidensial melalui sistem pemilu. Jadi diciptakan anomali. Argumentasinya adalah walaupun di dunia tidak ada satupun yang memberlakukan ambang batas pencalonan presiden, tapi kan Indonesia unik gitu ya. Selalu digunakan pendekatan keunikan itu gitu. Lalu yang kemudian yang menjadi anomali lainnya, kita menganut sistem proporsional. Sistem proporsional di mana kan ada proporsionalitas antara perolehan suara dengan kursi. Tetapi kita senang sekali pendekatan penyederhanaan partai dengan menaikkan ambang batas parlemen. Memang ambang batas parlemen itu jamak digunakan dalam negara-negara sistem proporsional. Tetapi proporsionalitas itu kan akhirnya terdistorsi, menghasilkan disproporsionalitas. Jadi itu yang kemudian anomali berikutnya. Kita menganut sistem proporsional di mana ada proporsionalitas suara dan kursi yang ingin kita jaga supaya tidak banyak suara terbuang begitu ya atau wasted vote di pemilu, tapi setiap bahas undang-undang pemilu yang didiskusikan bagaimana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Di 2009 lalu ada 13 juta lebih suara partai politik, suara sah loh, yang tidak bisa dihitung karena partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Nah ini berarti kan ada diskonektivitas ya antara upaya kita membangun koherensi sistem kepartaian dengan sistem pemilu dan juga sistem pemerintahan. Jadi kalau ditanya cetak ulangnya seperti apa, ya pertama visi kita ini harus jelas dulu gitu ya. Visi politik demokrasi kita ini harus solid. Jangan pendekatannya adalah pragmatisme dan oportunisme politik. Karena kalau oportunisme politik, yang kita buat itu adalah sistem yang campur aduk gitu ya. Sama seperti perasaan saya membayangkan 2024, campur aduk gitu ya, mixed feelings. Antara berusaha mengajak orang untuk tetap optimis, tapi dalam hati sendiri saya itu pesimis gitu ya. Atau kemudian tidak terlalu yakin dengan cara ke depan. Jadi betul kalau ditanya soal bagaimana desain demokrasi konstitusional kita ke depan, pertama harus kembali kepada konstitusi. Itu kuncinya ya. Kembali konstitusi ini bukan berarti meredesain konstitusi hanya demi kepentingan pribadi.
atau demi kepentingan kelompok. Kalau pendekatannya konstitusionalitas teks, maka tadi soal 3 periode itu dia bisa jadi konstitusional ya, ada Ferry, tinggal diubah konstitusinya, apalagi kalau kekuatannya mendukung. Nah, konstitusionalitas kita dalam berdemokrasi dalam konteks yang genuine, yang memang sejalan dengan kehendak rakyat gitu. Yang kedua, partai politik kita memang harus berbenah. Partai politik harus tadi ya, kalau dengan partai memang nampaknya harus pakai kata harus ya. Jangan membangun distingsi atau kemudian membangun keterputusan dengan aspirasi publik. Produk-produk legislasi kita makin berjarak dengan suara rakyat. Partai seolah-olah nih ini ya Ustadz Mardani, saya tidak anti partai dan ini bukan deparpolisasi. Tetapi seolah-olah partai-partai itu makin unstoppable, tidak bisa dihentikan kalau sudah ada mau berjamaahnya. Contoh Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana aras besar rakyat itu seolah-olah tidak ketemu begitu ya, dengan dalil bahwa logika publik itu logika publik tidak mampu memahami logika positif yang dibangun oleh para legislator. Akhirnya kebijakan-kebijakan itu terus didorong meninggalkan apa yang menjadi aspirasi publik. Termasuk juga